Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadur abduhu wa rasuluhu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi kesempatan hidup di dunia yang sementara ini. Namun kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil kembali kepadanya. Kematian adalah kenyataan yang pasti dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi kematian tersebut. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita mempersiapkan bekal terbaik untuk kematian. Apa yang harus kita lakukan selama hidup ini agar kematian kita nanti menjadi kematian yang baik dan membawa kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Pertama, menjaga iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 2, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bekal pertama yang harus kita persiapkan adalah menjaga iman dan takwa kita. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Takwa adalah upaya untuk selalu takut kepada Allah dan senantiasa berusaha menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Salah satu bekal yang sangat penting di hadapan Allah adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa akan diberi petunjuk hidup yang benar, akan diberi kelapangan hati, dan akan diterima segala amal perbuatannya di akhirat nanti. 2. Meningkatkan amal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, ayat 1-3. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menetapkan kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapkan kesabaran. Amal soleh adalah bekal terbaik yang bisa kita bawa ketika meninggalkan dunia ini. Amal soleh mencakup segala perbuatan baik yang kita lakukan. Baik itu berupa ibadah ritual seperti solat, zakat, puasa, dan haji. Maupun amal sosial seperti menolong orang lain, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan. Rasulullah mengajarkan kita bahwa amal yang paling diterima oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena ria atau mengharapkan pujian dari manusia. Kita harus berusaha untuk selalu meningkatkan amal soleh kita, karena itulah yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat kelak. 3. Mempersiapkan warisan yang bermanfaat. Sebagian besar dari kita mungkin sudah memikirkan bagaimana mewariskan harta benda kepada anak cucu. Namun, kita juga harus memikirkan warisan spiritual, yaitu ilmu yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu warisan yang tak akan pernah terputus meskipun kita telah meninggal. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, dan memastikan bahwa ilmu itu terus berkembang dan memberi manfaat meskipun kita sudah tiada. 4. Memperbanyak doa dan istighfar. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah dan memohon ampunannya. Kita adalah hamba yang tidak luput dari kesalahan, sehingga kita harus sering beristighfar dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Dalam surat Al-Furqan ayat 65 Allah berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari siksa neraka Jahannam. Sesungguhnya siksanya itu adalah suatu kebinasaan yang kekal. Doa adalah salah satu bentuk bekal kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Dengan doa, kita memohon kepada Allah agar diberikan kematian yang baik, akhir yang husnul khatimah, dan tempat yang terbaik di sisinya. Istighfar juga membersihkan hati kita dari segala dosa, sehingga kita layak untuk mendapatkan ampunannya. 5. Memperbaiki hubungan dengan sesama. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya.
Ia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi. Hadis riwayat Muslim. Kematian adalah saat yang sangat berat, baik untuk kita maupun orang yang ditinggalkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, menyelesaikan perselisihan, dan meminta maaf kepada siapapun yang mungkin kita sakiti. Dengan memperbaiki hubungan ini, kita bisa meninggalkan dunia ini dengan hati yang tenang, dan orang yang kita tinggalkan pun bisa mendoakan kita dengan penuh keikhlasan. 6. Menjaga hati dan niat. Niat adalah penentu segala amal perbuatan kita. Dalam setiap amal yang kita lakukan, kita harus selalu menjaga niat agar ikhlas karena Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga niat kita agar setiap amal yang kita lakukan di dunia ini bernilai ibadah di sisi Allah dan menjadi bekal yang baik untuk kehidupan kita setelah mati. Saudaraku, kematian adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Namun, kita bisa mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi kematian tersebut dengan menjaga iman, meningkatkan amal soleh, memperbaiki hubungan dengan sesama, berdoa dan beristighfar, serta menjaga niat kita. Semua itu akan menjadi bekal yang membawa kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi kematian, serta diberikan husnul khatimah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisinya dan ditempatkan di surganya yang penuh kenikmatan. Jangan lupa selalu like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.